Oke teman-teman, ini update hari ketiga setelah kemarin anak-anaknya Molly kita bawa ke vet. Tiba-tiba sekarang Molly nggak mau makan teman-teman. Tadi barusan jam 1 malam kita, pokoknya sekitar jam segitu menjelang pagi, jam 1 malam sampai menjelang pagi dia masih mau makan teman-teman. Nah sudah paginya sekarang udah waktunya sarapan, dia udah nggak mau makan sekarang teman-teman, dan nafsu makan udah hilang. Terus juga tadi gue lihat kayaknya napasnya udah agak dari mulut gitu loh. Ini lagi coba Jadi, didulangin nih. apa namanya, kemungkinan ya teman-teman, ini dia juga udah mulai ketularan teman-teman dari anak-anaknya kemarin, karena kan kita udah berusaha sebenarnya untuk karantina mereka, dipisahin gitu loh. Yang Moka yang udah agak sehatan pun juga kemarin udah sempat makan tuh, udah nafsu makan udah balik. Nah sekarang juga nggak mau makan lagi teman-teman, nafsu makan hilang lagi. Padahal Moka pun main udah kita pisahin dari yang Mako sama si Milo. Si Milo keadaannya sampai sekarang juga belum bisa makan. Rencananya kita akan bawa mereka semua nih teman-teman. Jadi Molly sama Moka akan kita pisahin dari Milo sama si Mako, karena kondisinya Molly dia nafsu makannya itu baru hilang hari-hari ini teman-teman. Jadi baru tadi Molly tadi malam itu tengah malam sampai sekarang ini baru sekarang ini teman-teman nggak mau makannya. Nah yang tengah malam itu masih mau makan, sedangkan si Moka jadi jam berapa nggak mau makan mah? Moka tadi pagi pakai yang halus, masih masuk tapi sedikit doang. Jadi ini pada nggak nafsu makan aja. Molly juga nggak nafsu makan. Ini lagi dicoba lagi. Nah, jadi kondisi beda teman-teman. Sedangkan yang Milo sama si Mako itu benar-benar nggak mau makan teman-teman. Udah nggak bisa makan. Udah nggak bisa makan sama sekali. Makanya kita akan pisahin mereka teman-teman, supaya kita akan berusaha apa ya, istilahnya memutus rantai penularannya gitu teman-teman. Jadi kemungkinan Moka akan kita bawa ke sana juga bareng si Molly biar sekalian teman-teman. Jadi nggak 2 kali bolak-balik. Yang anaknya yang namanya Milo dan Mako itu kita akan satuin untuk dibawa ke vetnya Dokter Vivi di Yolo. Mudah-mudahan bisa rawat inap sembuh. Doain ya teman-teman. Strategi kita akan nyelamatin yang sekiranya kita bisa selamatin dulu teman-teman, kita utamakan, karena terlalu banyak resikonya kalau terlalu banyak anabul begitu teman-teman. Kita kalau sakitnya dalam konteks wabah begini sekaligus, kita harus lihat juga teman-teman, bisa cermat gitu kan. Kalau yang baru-baru ini harus kita, karena kalau kemarin Dokter Vivi pun juga udah bilang teman-teman, kalian bisa lihat di video sebelumnya tuh yang udah gua upload sebelumnya. Nah itu dia Dokter Vivi ngejelasin kalau memang dia dalam 7 hari pertama itu nggak ditangani segera mungkin, nah itu bisa nggak survive teman-teman. Contohnya kayak si Oreo itu teman-teman. Jadi strategi kita adalah ya yang baru-baru kena ini teman-teman, jadi akan kita pisahin. Doain teman-teman, mudah-mudahan Dokter Vivi nanti pas rawat inap si Mako sama si Milo sembuh. Nah teman-teman, doain pokoknya yang terbaik teman-teman. Kita usaha, pokoknya kita sebagai manusia ya usaha. Nah ini dia si Moka teman-teman. Nah ini Moka ini sekarang juga udah lemes juga teman-teman. Tadi udah nggak mau makan, udah nafsu makannya pun udah hilang. Kemarin masih mau makan. Nah kebetulan Moka ini kondisinya nggak lebih parah daripada si Milo dan Mako, makanya kita akan pisahin teman-teman, karena mau bagaimanapun rantai virusnya harus kita putus teman-teman. Kalau enggak nanti nular ke yang lain juga, karena kita juga masih ada anabul yang lain kan di rumah. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya mereka bisa putus rantai virusnya teman-teman, karena kalau nggak diputus gitu bisa nular ke yang lain dan akan malah memperparah keadaan teman-teman. Jadi satu udah sembuh ketularan lagi gitu. Ini Moka akan kita bawa bareng sama si mamahnya Molly gitu teman-teman. Nah si Mako sama Milo akan kita usahain untuk rawat inap kalau bisa teman-teman, karena kita udah nggak bisa ngasih makan lagi teman-teman, udah susah. Kalau nggak gitu nanti takutnya dia dehidrasi dan nggak mau makan, akhirnya malah nggak selamat kayak anak-anak kucing yang masih kecil itu teman-teman. Karena yang anak-anak kucing masih kecil itu yang pertama dia belum bisa makan, dan yang kedua mamahnya itu udah nggak mau kasih susu teman-teman.
Gitu. Untuk anak kucing tinggal satu teman-teman, tapi itu pun juga udah sekarat, jadi lebih baik kita usahain yang setidaknya bisa kita selamatin dulu teman-teman, prioritasin yang baru-baru ini. Kalau yang udah di dalam tanda kutip sekarat udah susah teman-teman, karena nanti kita akan semakin lama buang waktu, mereka kondisinya akan semakin parah. Karena kalau virus ini kan dia harus ditangani sesegera mungkin teman-teman. Untuk infeksinya ini kemarin dokter Vivi pun juga udah bilang 7 hari pertama dia kalau nggak ditangani sesegera mungkin ya bisa lewat teman-teman itu. Oh ya, untuk virus ini teman-teman, untuk penularan ke manusia dia nggak bisa ya, totally nggak bisa. Jadi kalian tenang aja kalau ada anak buah kalian sakit atau mungkin hidungnya meler gitu. Kemarin dokter Vivi pun juga udah bilang untuk virus ini dia nggak bisa penularannya ke manusia, tapi untuk sesama kucing, nah itu jadi gawat teman-teman, karena secepat itu. Jadi lebih baik kalian siapin tempat untuk karantina kalau ada situasi kayak gini. Jangan sampai mewabah teman-teman, karena kalau udah mewabah gini dia akan menularnya sangat cepat banget teman-teman, mulai dari Oreo sampai Maca, setelah itu ke saudara-saudaranya, dan sekarang ke mamahnya teman-teman. Sampai mamahnya pun yang kita udah pisahin sejauh mungkin tuh masih bisa ketularan teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi untuk update pagi hari ini seperti itu kondisi mereka. Gue minta doanya sih teman-teman, karena dalam situasi kayak gini kita juga harus tetap tenang, dan untuk biar nggak gegabah ngambil keputusan. Kadang sedih tapi nggak bisa kita istilahnya emosional gitu. Nanti kalau emosional penanganannya pun kita juga nggak bisa kita ambil keputusan apa untuk mereka itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalian udah pada lihat sendiri kan kondisi para Nabu. Jadi sekarang gue pengen siap-siap dulu untuk bawa mereka ke vet. Jadi yang pertama akan kita bawa adalah anak-anaknya Molly, si Mako dan Milo. Nah karena itu yang lebih parah teman-teman, dan kebetulan untuk vetnya kan dekat dari rumah. Kalau Mako sama Milo akan kita usahain untuk rawat inap kalau bisa. Molly dan Mocha yang kondisinya nggak terlalu parah dipisahin teman-teman, supaya hitung-hitung di karantina gitu teman-teman. Ya teman-teman, kita udah nyampe nih di kliniknya. Lemes sih ini. Lemes ya? Iya, nggak makan. Bawa lagi. Rawat inap aja lah. Tapi harus ini ya tensinya dulu. Maksudnya masih bisa nggak ya? Tapi mudah-mudahan sih masih bisa ini ya. Oh iya. Mudah-mudahan deh, aku udah nggak mau kehilangan lagi ya. Dicek lagi aja. Atas nama siapa ya kemarin? Milo sama Mako. Tapi keadaannya masih segar nggak dok kayak gini dok? Ini segar sih, badannya ini agak lemes. Nafasnya juga di perut. Ini. Mudah-mudahan sehat ya sayang. Amin. Obatnya dibuka ya udah kapsul ya? Iya, kemarin saya kan pakai peloton, saya minta tolong Abel hanya bisa masuk satu, terus besoknya nggak bisa lagi, pada dilepehin semua keluar sampai 4 kali di tenggorokannya ditusuk-tusuk. Nggak bisa. Sampai mereka Bisa makan ya, sampai dia bisa makan. prosesnya pasti biasanya sih 2-3 hari Iya, kalau bener. obat udah masuk. Soalnya kita juga susah, bukan tenaga profesional juga dok ya. Kalau ini kesian, malah dia dicolok-colok, nggak masuk.
minumnya tuh dia cemplungin tangannya terus ini ngaluin dagunya tapi minum enggak. Karena dari awal nggak suka air nih. Iya, kalau yang ini nggak begitu suka, yang suka tuh si Moka. Moka ya. Moka kayak mamanya begitu buka kulkas saya juga senang dia dengan nasi. Bang, mengikat mana bang? Maaf ya, apa itu kencang dia kadang dia nggak ada kenapa juga. Maaf ya. Yang ini mako atau Ini Mako. Yang cewek Milo. Mako. semoga Yang masuk ya, Milo. maksudnya ya. Ini apa namanya udah dehidrasi banget. Dan udaranya berarti bagus. Saya Kayak gitu ya dia juga udah pasrah ya. Dia nggak bisa berontak. Itu kayak saya kan bilang bu obat itu kalau dibuka dari kamar Oh, jalan bisa juga. sakit banget tenggorokannya karena kayak kita aja lah gigit obat gimana sih Iya. ya apalagi mereka kan anak-anak kecil ya, kayaknya tenggorokannya juga pada kena nih dok. Udah sakit kayaknya. gitu ya. Nelennya agak susah. Jadi saya nggak bisa banyak banyak kecil dan alhamdulillah masih masuk ya. Dia keluar ingus-ingus gitu nggak apa-apa ya dok ya? Keluar ingusnya. Ada tadi tuh. Oh, ingusnya udah ini tapi ada cair ya. Heeh. Oh, malah bagus kalau cair gitu, nggak kental. Tuh yang satunya juga sama. Ini saya susun dulu ya, Bu ya. Iya. Sambil minum obat. Iya. Ini aku tinggal ya berarti. Iya, Ya? tinggal. Ini tip ya dok. Iya. Nanti tolong di itu ya dok videoin ya. Kalau lakukan yang terbaik aja lah dok pokoknya. Mereka semua kenapa? Karena sirkulasinya di rumah. Di Kita rumah, banyak. ya. Kalau Riley itu cuma punya satu. Cuma satu. Oh, jadi saya udah sehat. Riley itu udah sehat. Kucingnya Mbak Abel ya? Iya, udah sehat. Oke. Udah lari sana sini. Kalau aku Oke. kan banyak. Terus yang diurus juga banyak. Nanti kita Iya. minta live reportnya ya dokter ya. Untuk perawatannya, update-update-nya. Itu videonya. Video-video, videonya. untuk update. Dokter Iya, yang langsung. saya update ini 2 kali. Dan karyawannya aja. Pagi sore ya. Iya. Tapi kalau ibu mau chat, Iya, iya. WA aja. Iya. Saya suruh videoin pegawai saya. Hmm.